Kenapa kamu tega ngehianatin aku? Kamu ini udah keterlaluan, tahu nggak? Walaupun kamu kasih resep itu ke Pak Damar nggak akan pernah bisa bikin rasa soto yang sama seperti apa yang aku buat. Karena resep yang aku kasih ke kamu waktu itu semuanya gak lengkap. Itu cara aku untuk menjaga resep ini secara turun-temurun. Bikinin gua atuh nggak pakai bawang goreng ya? Ya ibu, tunggu sebentar ya. Soto Betawi panas-panas, ya pan tambah jeruk nipis, ame emping, jos gandos. Bener pisan Sotonya satu ya. Lu punya masalah me mata? Lu kagak lihat nih, kita semua lagi berbaris antri. Mbak, udah buruan bikinin satu ya. Ini kalau wae mana teh sekolah gitu. Harus nunggu. Denger tuh. Astagfirullahaladzim. Mentang-mentang gue doyan soto Betawi, baju gue suruh ngicipin juga soto Betawi lu. Aduh ibu, maaf ya bu sekali lagi. Sebagai permintaan maaf saya, hari ini ibu-ibu makannya gratis. Halo Yen, kalau tahu gitu mahnya kamu teh dari dulu we atuh kasih rame tanya ku kuasa. Jadi biar kita teh bisa makan gratis terus kitanya. Enggak apa-apa deh. Gue ikhlas, ridho buat tumbal temen-temen gue biar makan gratis setiap hari di mari. Siram aja lagi buat besok. Tenanawan. Ya udah, ibu-ibu tunggu di luar ya. Sekarang duduk dulu ya, saya bawa dulu sebentar. Apa? Iya, Bikinin dulu ya. Iya. Saya udah siap. Iya, silakan. Nggak ada, Bro. Nggak ada, ya coba. Cabut. Benar pisan atunya ieu mah. Seger. Soto Betawi. Ibu-ibu. Ini Sedep banget sih lagi pada makan soto ya. duduk deh. Duduk, udah cepetan. Oh iya. Ini enak banget soto Seger banget Betawi. Astagfirullahaladzim. Atar, Hai, kamu tuh ngapain sih di sini? mau ngapain ya suka gue? Ya beli soto lah. Astagfirullahaladzim. Tar, bangku tuh masih banyak ya. Kamu bisa duduk di situ atau di dalam? Kenapa sih harus bangku di sini maksud aku? Ya udah, emang gue PW aja di sini. Mood. Biasa nama Yen ya. Kalau awal nate gontok-gontokan eta siga beurit jeung ucing kitunya engke teh jatuh hate gitu. Gak mungkin. Tinggali bener kompak. Yen, eta teh tanda-tanda kalau mereka teh nanti teh bakal jadian kitunya. Jangan malu-malu, Di situ. Enggak. Mas Zainal mau pesen ya? Mau pesen apa, Kak? Soto Betawinya satu. Kakaknya? Gue soto Betawi juga. Ditunggu ya, Kak? Ya, makasih. Cie. Jangan malu dong. Udah Babang, kita makan duluan ya. Ya, makan duluan. Babang lihat-lihatan aja dulu. Soto Betawinya 2 ya? Ya.
mineral satu ya? Ya, siap. Makasih. Makasih. Ih, tong papelong-pelong atuh, huapan, sok suap-suapan gitu. Jangan cuma diliatin. Nggak apa-apa, lihat-lihatan dulu aja biar dapet chemistry-nya gitu. Ya. Enak. Enak, ya enak. Ngeunah tinayen. Emang ngeunah sotonanya. Kagak percaya sih dikasih taunya. Gimana? Enak sotonya? Enak banget Mbak Sekar. Top. Iya, soalnya usaha soto ini memang warisan keluarga saya. Resepnya juga sudah turun-temurun. Kebetulan saya ini generasi ketiga yang mengelola warung makan ini. Luar biasa. Pokoknya gue doain nih, moga-moga resepnya tuh ntar turun-temurun tuh. Ampe anak cucu cicit lu. Amin. Makasih Bu Yayen. Selamat menikmati, silahkan. Bener-bener sedep ya soto lo. Mending ngeunah pisan. Sampai kenyang kieu itu teh. Sekar, itu di seberang lagi mau bangun apaan sih? Saya juga nggak tahu Bu Yayen. Setahu saya itu bekas toko kue. Ibu tanya ho atunya. Cenah mah si Damar teh suka beli usaha yang lagi viral-viral gitu. Iya bener. Kalau kagak kesampean nih, dia bakal pakai tuh segala cara biar dapat kebeli tuh tempat. Ada apa nih? Kok ngomongin saya? Kayaknya saya udah terkenal banget di sini. Waduh. Sekar, gimana penawaran saya? Kamu mau nggak? Saya kasih harga buat tempat kamu udah bagus banget loh itu harganya. Terima kasih banyak tawarannya Pak Damar. Tapi saya tidak akan pernah menjual warung soto saya. Gimana sih? Dikasih penawaran bagus kok nggak mau? Ya kalau emang nggak mau ya jangan dipaksa. Kalau emang mau ya buka sendiri aja. Level saya tuh beda. Saya ini pengusaha, bukan cuma jualan biasa. Saya kasih tahu ya Sekar, ide saya itu mau bikin warung kamu jadi franchise. Jual harga lebih murah. Terus warung kamu namanya sama, tapi lebih ngetop. Masa kamu nggak mau? Terima kasih banyak tawarannya Pak Damar. Tapi saya tidak akan pernah menjual warung saya. Saya kasih penawaran bagus loh buat kamu. Ini udah bagus banget harganya. Iya. Kalau Mbak Sekar nggak mau, nggak usah dipaksa, Mas. Kamu tuh jangan sok tahu deh. Iya orang nggak mau dipaksa aja sih. Udah. Mbak, kamu udah pikirin matang-matang emang nggak mau. Ya, tapi kalau kamu nggak mau sih jangan dipaksa, Mbak. Aku sebenarnya nggak mau serakah. Aku takut nanti kalau misalkan warung aku jadi besar, nanti malah nggak fokus sama cita rasanya sendiri. Ya halo Bang. Iya Bang, iya tenang Bang tenang. Saya janji saya bakal bayar hutang dan juga bunga-bunganya. Iya Bang, saya janji. Gimana cara bayar hutang ke rentenir? Kebutuhan sehari-hari udah banyak. Tapi bahaya kalau nggak dibayar secepatnya. Nal, kamu kenapa? Barusan nelfon siapa? Iya Mbak, barusan tadi yang telepon rentenir. Mbak, saya minjem duit Mbak dulu ya. Lagi Nal, hutang kamu yang sebelumnya juga belum kamu bayar loh. Maaf ya Nal, tapi kayaknya aku nggak bisa kasih pinjam. Mbak, tolong dong Mbak, kali ini aja. Saya janji deh, abis ini saya bakal bayar semuanya. Ya Mbak, tolong banget. Lagian kan saya masih saudara Mbak. Masa Mbak tega saya diteleponin rentenir terus? Iya Nal, aku ngerti. Tapi maaf, aku bakal ngasih kamu pinjam uang. Asalkan kamu lunasin dulu utang yang sebelumnya. Udah ya, nih beresin nih warungnya, biar cepet pulang, ya. Tega banget sih sama saudara sendiri. Masa nggak peduli gitu?
Atar, 2 orang itu siapa? Apa jangan-jangan mereka mau mukulin Atar? Hah? Pergi nggak? Pergi! Ngapain kalian di sini? Keluar dari yayasan ini, mau ngapain? Kalau sampai kalian macem-macem, aku bisa teriak, aku panggil semua warga yang ada di sini untuk keluarin kalian dari yayasan. Pergi nggak? Pergi buruan, pergi! Pergi! Apaan sih? Kenapa kasar kayak gitu? Ya karena orang kayak gini tuh nggak bisa dibiarin, Atar. Orang kayak gitu, kayak gimana? Ya, dia pasti mau bikin masalah sama kamu kan? Atau kamu punya masalah lagi sama dia? Kebiasaan deh. Kalau punya masalah tuh jangan dibawa ke yayasan. Gue kenal sama mereka ini. Lu bisa kasih waktu gue untuk ngobrol sama mereka? Iya bisa. Maaf banget ya, Mas. Saya nggak tahu. Sekali lagi saya minta maaf ya. Ya, permisi. Zena. Ada apa, Pak? Zena, saya itu bisa bantuin kamu. Tadi saya nggak sengaja dengar obrolan kamu sama Sekar. Saya tuh ngerti banget perasaan kamu. Tapi bisa-bisanya Sekar ya. Sekar itu kan saudara kamu sendiri. Tapi dia kok nggak mau bantuin kamu? Ya itulah, Pak. Saya juga bingung. Mau gimana lagi? Kamu tenang aja, biar saya yang bantuin kamu. Saya bisa kasih uang sesuai dengan jumlah yang kamu mau pinjam. Serius, Pak? Bisa? Iya, bener dong. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa, Pak? Kamu bisa kan ngambilin resep soto Betawi Sekar buat saya? Bisa, Pak. Bagus kalau gitu. Ya, Pak. Bos, ayolah. Saya udah nyari kemana-mana, Bos. Ya bos, pokoknya bos besar udah pengen bos yang menggantikan kekuasaan. Gue nggak bisa. Gue nggak mau. Mereka siapa ya? Kenapa Atar bicara serius banget sama mereka? Mbak, saya bantuin ya buat bikin bumbunya. Gak usah, gak apa-apa. Mendingan kamu fokusnya tuh beresin warungnya dulu ya. Lagian juga bentar lagi tuh para pelanggan pasti datang. Aman kok, Mbak. Semua udah beres. Jadi sekarang saya bisa bantu buat bikin soto. Udah, aman, gak apa-apa biar aku aja. Ya udah ya, aku masuk dulu ke dalam. Oh ya, lagian juga kan ini racikan keluarga aku. Kalau misalkan nanti orang lain yang buat, takutnya beda rasa. Ya. Pasti selama ini Mbak Sekar sengaja membuat racikan sendiri dan merahasiakan dari semua karyawannya. Jadi nggak ada yang tahu apa saja bahan yang dipakai Mbak Sekar biar dia untung terus. Kamu tenang aja, biar saya yang bantuin kamu. Saya bisa kasih uang sesuai dengan jumlah yang kamu mau pinjam. Sekarang saatnya Mbak Sekar menerima balasannya. Atar, Ya. ada yang pengen aku tanyain sama kamu. Semalam itu beneran kenalan kamu? Kamu kenal dari mana? Oh, yang kemarin. Emang kenapa? Kayaknya lu mulai penasaran sama gue ya? Ayo kita cek background gue langsung biar lu tahu siapa gue. Apaan sih? Ya aku cuma pengen mastiin aja kalau misalkan itu beneran kenalan kamu. Takutnya kamu suka nyari onar. Ya kan gak ada yang tahu. Mau makan di warungnya Bos Sekar kan? Soto Sekar. Gue juga mau dong. Gue ikut ya. Udah gede.
bisa ke warung soto sendiri kan? Ngapain juga ngajak-ngajak aku? Ya, biar kompak aja kalau makannya berdua. Ya apaan sih, kalian aneh banget deh. Ngapain coba berantem soal soto, debatnya jelek banget. Iya, emang enak soto Sekar. Lu nya aja yang freak. Damai, kita berangkat sekarang aja yuk. Oh, Atar ikut? Ya. Gak usah diajak, berangkat sekarang aja yuk. Sekarang saatnya. Au, sakit. Au. Mbak. Mbak, kenapa Mbak? Au. Kayak dia jatuh deh. Yaudah deh, saya bawa ke rumah sakit dulu ya. Kalian tutup warung aja. Kita nggak jualan hari ini. Ayo Mbak, ayo masuk. Hati-hati Mbak. Ayo, hati-hati Mbak. Padahal saya pengen banget tuh makan sotonya Sekar, cuman kenapa tutup ya? Ya elah, emang lu kagak tahu berita yang beredar? Kenapa tuh? Nih, gue baru dapat info dari Intel Warkamsi. Katanya si Sekar kecelakaan. Tapi kagak tahu kenapa celakanya. Nah, sebentar. Ada apa, Bu? Bagaimana kondisinya si Sekar? Alhamdulillah, keadaan Mbak Sekar udah membaik, tapi dia nggak boleh beraktivitas. Tadi saya barusan antar dia ke rumah sakit. Ulu, Jenal. Padahal kita teh ada rencana atunya mau besuk si Sekar. Tapi iraha atunya. Lah, nanti sorean aja deh. Ya, Put. Ah iya bener tuh, cakep. Tapi adik-adik aja ya. Gue bingung, kagak habis pikir gue. Lagian masa sih di dapur sendiri tiap hari masak di situ pakai dapet celaka ya? Ideku untuk mencelakai Mbak Sekar berhasil. Sekarang aku bisa melanjutkan rencana berikutnya. Yaudah, kita lanjut dulu ya, mau investigasi. Oke. Ntar sore ya. Ya, paling ngajak Maya sama Aini. Ya. Makasih banyak ya semuanya udah jengukin. Alhamdulillah lukanya nggak ada yang serius. Kata dokter cuma butuh istirahat aja. Alhamdulillah. Syukur deh kalau gitu Mbak Sekar. Kamu harus lebih hati-hati lagi ya, lebih baik sih kataku. Sekarang kamu jangan ngangkat alat-alat yang berat dulu. Iya. Soal warung soto kamu gimana dong jadinya? Warungnya bakal tutup dulu buat sementara. Soalnya kan gak ada yang bisa ngacik sotonya selain aku. Mungkin nanti kalau misalkan akunya udah enakan, terus akunya bisa jalan lagi, baru buka lagi. Udah bener tuh, lu istirahat aja dulu, sampai lu pulih, baru ntar buka lagi. Tapi gue bawain balsem nih, manjur banget. Jadi kalau gue keselio, gue gosok-gosok doang, sembuh. Gue gosokin sekalian. Kehulo atuh yen, ya tingali Iput oge mawa minyak lentik, ieu teh racikan Mang Joko nya di kampung Iput paling tokcer. Pokoknya mah pas dioleskeun langsung cager. Ih, nih Tuti juga bawa nih minyak dari kampungnya Tuti. Udah punya Iput aja. Apaan sih lu berdua? Heran gua, plagiat bener, ngikut-ngikut baik. Udah itu punya gua aja. Punya Iput aja. Iput juga mau main. Ibu-ibu, udah ibu-ibu, lebih baik. Sekarang kita fokus sama obat yang dikasih sama dokter dulu ya Mbak Sekar ya. Biarin Mbak Sekar istirahat dulu sekarang. Aini? Iya. Ya udah ibu-ibu kalau gitu kita langsung pamit aja ya. Kita kan juga udah jenguk Mbak Sekar. Biarin aja Mbak Sekar istirahat. Ya udah tuh, disimpan di dianya. Ini kita pulang duluan ya Mbak. Iya, makasih banyak ya semuanya. Pakai hilapnya dipakai, digosokkeun. Ya. Jangan sembuh. Ya udah, mingisi ya. Ya. Yuk.
Hati-hati ya Mbak. Kita kan di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasian banget ya Sekar. Padahal kan itu mata pencariannya dia. Apalagi karyawannya. Iya ya, sedih banget. Jadinya kita nggak bisa makan soto deh yang enak dan murah itu untuk sementara waktu ini. Ya. Bu, sotonya masih buka? Sih. Baru sotonya itu sementara tutup. Terus gue gak bisa beli dong? Ya ampun, kan banyak ya makanan selain soto di sini. Ada nasi goreng, ada ketoprak, kalau nggak bubur pagi-pagi. Banyak kok di sini. Enggak, gue gak mau. Gue maunya sotonya Bu Sekar. Repot banget sih. Terserah deh mau makan mau nggak. Kayaknya kalian deh yang repot, cuma hal kayak gini doang kalian permasalahin. Udah deh, udah pusing dong lah setiap kali ketemu ribut aja ribut. Oh, pusing. Ih, Sombong mana? Ih, tukang bisik-bisik. Nih Mbak, aku bawain buah biar Mbak enakan. Makasih ya. Gimana kabar Mbak? Kaki masih sakit? Masih, apalagi kalau dipakai jalan. Tadi aja harus pelan-pelan banget jalannya. Oh ya, sementara warung bakal aku tutup dulu ya, sampai nanti aku bisa kerja lagi. Tolong bilangin ke anak yang lain ya. Tapi Mbak, kalau tutupnya kelamaan, Mbak yakin bisa gaji mereka full? Kan kasihan Mbak, nanti kalau penghasilan mereka berkurang. Gimana kalau kita tetap buka? Nanti Mbak tinggal ngasih aja resepnya ke aku. Nanti aku tinggal buat ya. Gimana? Bener juga kata Zainal. Banyak karyawan yang gantungin nasibnya ke warungku. Tapi resep soto ini juga turun-temurun dan juga rahasia keluarga. Ya udah, nanti aku bakal kasih resepnya ke kamu. Bener kata kamu, aku juga nggak bakalan tega ngeliat karyawan aku digaji nggak full. Nanti aku chat kamu resep dan cara masaknya. Kamu gampang, tinggal ngikutin semua apa yang aku tulis. Siap Mbak. Nanti setelah sotonya udah jadi, kamu kasih tahu aku ya, biar aku cek rasanya ke warung. Siap Mbak, pokoknya aku bakal buat sesuai instruksi Mbak. Biar rasanya sama persis. Makasih ya. Gitu dong. Jadi kan aku nggak usah nyari cara licik lagi buat celakain kamu Mbak. Kemarin katanya dia bilang mau tutup warung dulu. Kok ini buka sih? Oh, bener pisan atuh eta teh nya. Padahal dia teh kan masih sakit, cenah marek tutup heula beberapa harinya. Oh, katanya mau libur beberapa hari toh. Tapi kok Si Sekar, kalau malah kemari sih, bukan istirahat aja di rumah. tenang aja ibu-ibu. Saya datang ke sini cuma mau ngecek doang kok. Terus pulang lagi ke rumah. Soalnya yang masak itu Zainal. Iya, iya. Emang Jaina bisa masak soto seenak masakan Sekar? Ah, henteu khawatir. Siang Bu. Iya, Mas. Silakan buat 2 orang ya? Iya, saya pesan 1-2 makan Oh sini iya, ya Mas ya. buat berdua. Siap-siap. Tunggu ya. Mana lagi si Pak Damar? Belum datang juga lagi. Pak. Zainal, Ya, mana resepnya? udah ada Pak, tenang. Kirimin ke saya. Oke Pak. Udah makan? Ya udah kalau gitu. Ya udah. Tunggu Pak. Duitnya mana? Loh, nanti duitnya saya kasih ke kamu. Kalau ini saya udah bisa buktiin. Kalau ini memang resepnya Sekar. Loh Pak. Tunggu. Itu nggak sesuai perjanjian ya?
kamu nggak usah marah-marah sama saya. Saya udah bilang baik-baik sama kamu. Saya akan kasih uangnya kalau memang ini resep Sekar. Dan ini terbukti bisa nguntungin saya. Ngerti? Gimana dong? Siap-siap ya, siapa tahu udah membeli lagi. Oh, jadi ini bangunan punya Pak Damar. Ya ampun, ternyata Pak Damar ini emang mau nyaingin usaha aku. Bisa jadi, Mbak. Oh alah. Ya elah, gua kata kali bekal bangunan apa? Ih, rupa-rupanya bekal warung sotonya Pak Damar ya. Bagus, Pak. Seberangan banget sih sama sotonya si Sekar. Loh, saya ini kan pengusaha. Kalau pengusaha itu bikin usaha, ya harus di tempatnya strategis. Makanya saya bikin di sini. Tempatnya juga baru, makanan juga pasti tenang, enak. Iya, Pak. Oh, tenang kumaha maksudnya teh? Ya, makannya bisa tenang gitu loh. Oh, gitu. Oh, Segar teh menang diskon gitu kita tehnya kan awalan gitu opening. Gak usah takut. Hari ini ada opening promo. Makanya semuanya makanan di sini diskon buat kalian. Seriusan? Kalau ada diskon aku paling seneng toh. Iya, saya juga tertarik nih Pak. Kalau makanan enak harganya murah mah sikat nih. Bener pisan eta teh. Pokoknya tenang aja. Makanan saya itu soto saya. Sama rasanya kayak punya Sekar. Malah lebih enak. Oh, Gitu, hari gitu mah tuh ibu teh geus teu sabarnya hayang gimana. iya, tadi udah lapar. Ayo, oh jadi penasaran. Silakan duduk. Obatnya. 4 ya, buatin ya. Komplit Pak ya. Jangan lama-lama toh. Aku gak nyangka Pak Damar bisa nekat itu buka warungnya di depan warung aku. Tapi ya udahlah, biarin aja. Aku yakin kok gak bakalan ada yang bisa nandingin rasa soto buatan aku. Zainal, kenapa kamu senyum-senyum kayak gitu? Ya, gimana gak senyum-senyum, Mbak? Lihat tuh. Pak Damar tuh pengen banget nyaingin soto Betawi Mbak. Ya nggak bisa lah. Gak apa-apa, biarin aja. Oh ya, mendingan kamu belanja aja deh. Soalnya stok di dapur udah habis. Ya, Mbak. Ya. Siap. Ayo. Nah, ini dia soto. Nah, ini buat Yaya nih. Banyak tomatnya tuh. Ah, makasih dah nih. Ngeunah ieu nya. Makasih Mas ya. Naon? Kita cobain dulu ya. Coba Mbak Damar makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Mantap toh. Enak gak? Enak toh. Ini kalau kata Yeye nih, jangan marah tapi ya masih ada sedikit yang kurang. Apa tuh? Ah, lu cobain punya gue deh. Oh enggak, sama aja kan kita. Oh, sama ya? Iya, ini lebih enak nih kayaknya. Ieu nya kupingkeun. Ieu mah dari hati iput anu paling dalam, tapi tong nyeri hatenya. Rasa setona teh biasa wae kitu nya. Nuna kene punya si Sekar, cuma di dia teh dapet etana we hungkul tempatna kitu nu alus nu ngareunah kitu. Ari sotona mah tuh tingali cawerang gitu, rasana ge anyep. Teu ngeunah kene si Sekar. Tong nyeri hati ieu mah cuma masukannya biar lebih enak deui gitu sotona. Iya, betul. Oh, Atar. Atarnya hari ini nggak ada di yayasan. Ini dengan siapa? Halo? Halo? Tiba-tiba mati. Siapa, Ay? Nggak tahu. Tadi pas aku tanyain siapa, tiba-tiba mati. Dia nyariin Atar sih.
Oh iya, mungkin sambungannya kali, koneksinya jelek. Mungkin yang nelpon donatur lain kali mau ngobrolin soal yayasan. Mai, kamu tahu latar belakangnya si Atar nggak? Ya yang aku tahu dia donatur yayasan. Oh, iya maksud aku selain itu dari keluarganya atau temennya, aku boleh lihat data-datanya Atar nggak? Boleh sih, cuma maksudnya kenapa kamu kepo banget sih soal Atar? Kamu suka ya sama dia? Enggak, ngaku. Enggak, aku. Kan? Denial. Kemarin ya Zidan, sekarang Atar. Kenapa sih semua cowok yang datang itu mau kamu embat semuanya? Aduh, Mai, kalau misalkan kamu mau sama Atar, kamu ambil. Kamu ambil aja. Aku sama sekali enggak kok. Yaudah kalau gitu aku keluar dulu ya. Pak Damar, ada apaan, Pak? Lo gak usah belaga bego deh. Lo kasih resep bohongan sama gue kan? Nggak mungkin, Pak. Itu resepnya saya dapat dari Mbak Sekar kok. Tahu nggak lo? Tadi dimakan sama warga bilang rasanya beda sama punya Sekar. Lo bohongin gue ya? Ya, mungkin karena beda tangan jadi beda rasa, Pak. Pesan aja lo. Pak, lo kayaknya sengaja ya? Lo sengaja, untung gue belum bayar sama lo. Kalau nggak kan gue rugi. Pak, tar dulu. Nggak mungkin, Pak. Saya sesuai kok. Saya kasih resep ke Bapak. Oh, jangan-jangan ini alasan Bapak aja kan? Biar nggak bayar saya. Ngaku, Pak. Asal ngomong lo. Udah, cukup. Udah. Lu apaan sih? Ada apa, Nah? Ini Pak Damar, tiba-tiba mukul saya. Sebagai laki-laki dewasa, ini bikin malu. Ngomong lo. Awas lo ya. Kasih ya, Tar. Sama-sama. Mbak, tenang aja. Orang-orang paling cuma penasaran sama rasa sotonya Pak Damar. Pasti nanti balik lagi kok. Aku sih nggak masalah ya, Ai. Lagian juga aku yakin kok Pak Damar itu sengaja buka warungnya di seberang warung aku supaya bikin aku marah. Alhamdulillah deh kalau kamu nggak down. Tapi kalau yang namanya emang udah rezeki, aku yakin pasti warung kamu bakal bertahan lebih lama. Zainal, kamu kenapa? Udah lo ngomong aja daripada gue nggak tahu. Mbak, maaf ya. Resep soto Betawi yang Mbak kasih ke saya kasih ke Pak Damar. Terus tadi Pak Damar datang marah-marah Mbak sama saya karena katanya rasa sotonya beda sama Mbak yang buat. Astagfirullahaladzim. Zainal, bisa-bisanya kamu kasih resep itu ke Pak Damar? Oh, atau jangan-jangan waktu aku kecelakaan di dapur, itu ulah kamu juga? Kamu ini keluarga aku loh. Kenapa kamu tega ngehianatin aku? Kamu keterlaluan. Mbak, saya minta maaf. Saya terpaksa ngelakuin ini semua. Karena saya pengen bayar hutang, Mbak. Saya kepepet. Waktu itu saya minta tolong sama Mbak, tapi Mbak gak bantu saya. Ya saya kecewa. Padahal Mbak saudara saya sendiri. Jadinya saya terima tawarannya Pak Damar. Kamu ini udah keterlaluan, tahu nggak? Maaf ya, tapi kamu harus aku pecat dari warung ini. Walaupun kamu kasih resep itu ke Pak Damar nggak akan pernah bisa bikin rasa soto yang sama seperti apa yang aku buat. Karena resep yang aku kasih ke kamu waktu itu semuanya gak lengkap. Karena setiap kali aku datang ke sini untuk ngecek rasa sotonya, aku selalu nambahin bumbu terakhir.
Itu cara aku untuk menjaga resep ini secara turun-temurun. Aku nggak nyangka banget deh. Mas Zainal bisanya ngianatin Mbak Sekar. Padahal kan mereka masih satu keluarga. Tapi menurut gue mungkin itu kepepet aja Zainal pas nerima tawaran kerjaan dari Pak Damar. Ya nggak? Yaudah, gue pergi dulu ya. Oh iya, Tar. Kamu punya ini nggak link kerjaan gitu? Soalnya ini untuk bantu-bantu Mas Zainal, dia kan baru aja dipecat. Dan dia butuh uang untuk melunasin utangnya. Punya nggak kenalan untuk ngasih pekerjaan untuk Mas Zainal? Paham. Coba nanti gue tanya teman-teman gue deh. Kayaknya teman-teman gue juga lagi buka lowongan untuk kerjaan. Ya udah, makasih ya. Sama-sama. Tadi juga sempet di yayasan itu ada yang nelpon. Dia tuh nyariin kamu, cuman aku nggak sempet nanya-nanya lagi soalnya teleponnya keputus. Kalau misalkan memang gak urgent ya dia pasti bakal hubungin gue kok. Sebenarnya kamu itu siapa sih? Lo harusnya ngeliatin gue gitu. Mau gue pameran? Enggak. Ya udah. Kalau gitu hati-hati ya. Lo suka ya sama gue? Apaan sih nanya itu terus, pede banget sih. Enak banget ya. Mantep. Sedep bener. Yan, bagi minum ya. Orang tuh gimana coba si Zainal tuh ya? Kerjaannya aja di resto milik keluarganya sendiri. Lagian si Sekar kan baik toh. Terus gajinya si Zainal itu katanya lumayan toh, Yan. Bener pisan ya Tate. Gimana ibu-ibu? Sotonya enak, ada yang kurang? Kan? Ngeunah pisan, endolita pokoknya mah. Alhamdulillah. Ada sih yang kurang. Dikit doang. Apa? Dagingnya gue kurang banyak. Oh, dagingku banyak toh ya nih, ambil. Ulu Sekar. Ari Seyen mah gemul, etamanya beki, lain kurang. Teu cukup samangkok, kudu 2 mangkok gitu. Ya udah kalau gitu silakan ibu-ibu lanjut lagi makannya ya. Makasih ya. Ya. Aduh, habis toh, Put. Kenyang. Nambah toh ya? Agak udah mau dagingnya doang. Ini nggak bisa dibiarin. Apa aku ke dukun aja ya? Aku minta dukun buat gangguin usahanya Sekar sampai dia nggak betah di sana. Terus akhirnya dia jual deh warungnya ke aku. Pak Damar. Pak Damar tunggu dulu Pak. Ada apa sih? Pak, tunggu Pak. Saya buru-buru. Saya udah kasih resepnya ke Bapak ya. Sekarang mana uangnya? Loh, kamu tuh nggak pernah ngasih apa yang saya minta. Sekarang malah minta duit lagi. Udah nggak ada. Pak, sekarang saya butuh uangnya. Saya mau bayar hutang. Itu urusan lo, bukan urusan gua. Pak, jangan pikir saya takut sama Bapak ya. Alah, lo udah miskin, lunjak lagi. Udah. Cukup. Pergi dari sini. Untung ada yang belain lo. Kalau enggak, gue sikat lagi lo. Mau sampai kapan lu berantem sama Sekar? Cuma ribut gara-gara duit doang. Ngapain saya peduli sama Mbak Sekar? Dia aja nggak peduli sama saya. Bukan ada yang gak peduli sama lu, tapi lu nya aja gak pernah nyari dia. Lu selalu cari jalan yang salah. Kalau gini aja deh, gue tawarin pekerjaan di tempat gue. Gimana? Udahlah, nggak usah. Saya mau Mbah santet saingan bisnis saya Mbah, supaya dia bangkrut, supaya dia mau untuk jual warungnya ke saya dengan harga murah Mbah. Itu urusan gampang.
Kenapa ya? Tiba-tiba aku merinding. Udah pas bumbunya. Santet sudah saya kirimkan. Besok kamu sendiri yang akan lihat hasilnya. Astagfirullahaladzim, itu suara apa? Iya. Oke. Ya, thank you. Dia lagi ngomong sama siapa sih? Nguping ya? Siapa juga yang nguping, orang juga baru masuk. Enggak, tadi tuh aku pengen ngajakin kamu makan soto bareng. Soto? Kalian ada yang pengen aku tanyain sih. Apa? Itu kemarin aku ngeliat kamu lagi ngobrol sama bodyguard. Itu siapa? Penasaran banget atau penasaran aja? Iya, cuma nanya aja, kalau misalkan kamu nggak mau jawab, ya udah nggak apa-apa. Emang gue nggak boleh punya rahasia? Boleh aja dong. Ya boleh, gak ada salahnya. Ya udah deh kalau gitu, aku pergi dulu. Mau kemana? Katanya mau ngajakin makan soto. Emang nggak boleh setiap orang punya rahasia? Kok panas banget ya di sini? Iya, temen-temenan panas. Tapi sabar aja Bu, yang penting kita bisa nyobain soto Betawi yang enak. Iya sih, tapi kan gerah. Kipas pakai tangan. Mudah-mudahan berhasil ilmu hitamnya. Nah tuh Bu, udah dateng Bu. Iya, kelihatannya seger nih. Iya, makasih. Kok bau banget sih sotonya? Masa sih? Coba cium. Oh iya. Bu, Itu apaan tuh? Iya, apaan itu? Ih, latung banyak. Astaga, kok kayak begini sih? Ibu. Astagfirullahaladzim. Kenapa tiba-tiba gini? Enak kan? Kenapa nih? Ini Bang Dani. Habis makan soto sekar. Pingsan. Ya Allah, Pak. Tolong panggilin ambulan Bang Dani, tolongin suami saya Bang Dani. Pak, bangun Pak. Gimana sih bikin kapok kan kita makan di sini, udah sotonya bau, ada belatung lagi. Banyak banget ya, bikin mual perut. Muntah. Ibu. Ya ampun, kok bisa? Mbak. Tunggu Mbak, mau makan di sana ya? Kenapa Mas? Emang belum dengar? Belum.
Tadi itu yang makan di sana pada bilang kalau makanan itu bau busuk. Malah ada belatungnya. Iya. Jangan-jangan kalau kayak gini biasanya dia itu pakai ilmu hitam. Serius, Mas? Iya, lihat aja tuh. Kemarin-kemarin rame kan, sekarang nggak ada yang makan di situ. Nah, Mbak kalau makan, mendingan tempat saya aja. Makanannya bersih, sotonya enak lagi. Yaudah. Ya, ayo silahkan. Kamana tuh ya teh dagang sayur ditinggalkan. Jadi apaan kolong-kolong tuh? Gimana sih jualan gerobak ditinggal-tinggal? Kalau dicolong sama orang bagaimana? Saya mah percaya sama warga kampung sini pada jujur. Kecuali ibu bertiga ini, saya mesti waspada. Untung saya tepat waktu datangnya. Nyahok itu mata bisa dipaok, iya tehnya sayuran anak gitu. Lagian lu dari mana ya? Iya maaf deh, saya kesiangan ya. Cuman gimana ya, tadi saya habis nolongin Pak Roy. Pak Roy kejang-kejang, habis makan sotonya Sekar. Kok bisa? Nah makanya saya nungguin ambulan datang dulu baru bisa kesini. Tapi katanya banyak orang yang habis makan sotonya Sekar itu muntah-muntah toh, bener. Jadi maksudnya teh Pak Roy teh sekarang teh lagi sakit gitu? Wah, ibu-ibu kece. Halo Dani, ini lagi pada ngomongin apa? Kenapa mukanya serius banget kayak gini? Lu dengerin aja ya. Apa jangan-jangan nih keluarganya si Sekar itu pakai pesugihan? Kok naon atau maneh teh bisa mikir kadinya Yen? Entar dulu. Bisa juga itu dia kagak bisa dapet tumbal. Terus warkam sih jadi yang kena. Gono. Udah ibu. Jangan memperkeruh keadaan dengan gosip-gosip kayak gitu. Ya, nggak usah mikir aneh-aneh deh. Yaudah begini deh ya. Kalau biar lu kagak ngati kita suujon, apa berpikiran keruh ke air kolem ya. Bagaimana kalau kita ngecek langsung aja investigasi begono? Itu benar ya, saya setuju. Daripada nangkring di sini ngegosip doang kagak belanja, ya kan? Udah, coba cek sana deh. Kamu mah tara percayaan Dani, nanti teh giliran udah kejadian we baru we nyaho. Ayo. Ayo, aku juga ikut ya. Cakep. Ayo. Ya ampun. Sekar. Ngaku lu ya. Lu pakai pesugihan kan? Dari mana cerita nggak mungkin kayak gitu, Bu? Udah lu ngaku aja. Lu pasti pakai pesugihan kan? Sok ngaku mana teh? Ngaku toh. Mbak Sekar, ini gosip udah kesebar di seluruh warga. Apalagi setelah ada yang kejang-kejang habis makan soto dari Mbak Sekar ini. Kejang-kejang? Astagfirullahalazim. Apa yang sebenarnya terjadi? Justru itu kita teh di sini mau denger langsung dari kamu apa yang sebenarnya terjadi dengan soto kamu sampai orang-orang teh ada yang kejang-kejang segala gitu. Ya, tapi demi Allah, saya tidak pernah pakai cara seperti itu. Saya selalu jujur dan saya juga pengen mencari rezeki halal. Nanti dia bakal datang ke sini nih. Ini Atan. Kenapa, Mai? Tadi aku habis dari warungnya Mbak Sekar. Terus kenapa? Terus ya ampun di sana Bu Yayan sama yang lain itu lagi ngamuk-ngamuk karena mereka kira kalau warungnya itu pesugihan. Astagfirullahaladzim. Terus keadaan Mbak Sekar gimana? Ya Mbak Sekar meyakinkan warga, dia sampai sumpah demi Allah kalau dia tuh nggak melakukan pesugihan. Tapi emang sebenarnya aneh banget sih, kenapa ya tiba-tiba warungnya tuh sepi? Padahal kan dulu rame banget, Ay. Apa aku cek aja ya ke sana? Gue ikut. Kalau dia ikut, aku bisa sih selidikin lebih lanjut siapa dia sebenarnya. Ini kan pada mau kemana sih? Ih, kebiasaan deh, aku baru nyampe kan udah mau pergi aja, masa ditinggal aja kayak gitu? Ikut. Orang kita cuma ke warung Bu Sekar doang. Ngapain ikut? Tapi bukannya kamu ada makan siang sama donatur? Bisa di schedule, aman. Ayo. Masa iya mau bonceng 3? Kan gak boleh. Pak Mali, lu mau duduk di depan. Dah, yuk. Kita berangkat sekarang aja deh. Malah sekarang. Udah sana pergi. Duluan ya? Mbak Sekar? Ay, Ada apa, Mbak?
Aku nggak ngerti, Ai. Aku masak kayak biasa kok. Terus tiba-tiba orang-orang bilang pesugihan. Sotonya bau bangkai. Ada belatungnya. Ada yang muntah. Dan bahkan ya, Ai, katanya ada yang kejang-kejang. Tapi sumpah, aku tuh nggak ngelakuin apa-apa, Ai. Astagfirullahaladzim, tapi kita semua tahu kok kalau keluarga Mbak Sekar ini keluarga yang taat sama agama. Aku yakin Mbak Sekar pasti nggak ngelakuin ini. Iya, Ai. Tapi aku bingung, aku harus kayak gimana sekarang? Boleh gue lihat sotonya? Iya, silakan. Astagfirullahaladzim. Ada apa? Ya Allah, tapi kok ini bahan-bahan yang aku pakai semuanya fresh kok? Kok bisa ada belatungnya? Ayo, sini ayo. Tiba-tiba ada belatung ya? Nah, lihat nih, lihat. Bener nggak? Apa saya bilang? Belatung nggak? Lihat nih ada apa nih, belatung tuh. Banyak banget lagi. Udah saya bilang ada yang aneh emang di warung ini nih. Ya kan? Ih. Gak beres nih warungnya ya. Loh, ini apa ini? Oh, ternyata ini bumbu rahasianya. Aduh, ini kan tanah kuburan. Pasti buat pesugihan ini. Nih, pegang. Tuh, lihat kan? Warungnya sepi kayak gitu. Nanti bulan depan juga bakalan tutup. Nggak bakalan sanggup gaji lo. Dah, pokoknya tugas lo sekarang ini pastiin ada di dalam sana. Ya, nggak usah takut. Ini isinya cuma tanah dari kebun kok. Ya? Iya, Pak. Udah, pokoknya habis ini lo bisa kerja di tempat gue. Ya? Saya permisi, Pak. Udah, sekarang gini aja. Jangan dibiarkan orang kayak gini ada di kampung kita. Betul ya. Tutup aja paksa warung ini. Kita usir dia, bro. Ayo. Kita nggak bisa main hakim sendiri kayak gini. Dia punya izin tinggal dan juga membuka usaha. Jadi sekarang bubar. Orang kayak gini dibelain. Udah, ayo. Aini, kamu percayakan sama aku. Aku nggak mungkin ngelakuin ini semua, Ai. Aku nggak tahu toples itu dari mana. Aku baru tahu tadi. Aku berani sumpah, Ai. Aku nggak berani ngelakuin itu semua. Iya. Aku percaya kok sama kamu. Pokoknya kamu tenang aja. Aku pasti bakal bantu kamu untuk nyelidikin ini semua. Makasih banyak ya. Aku nggak tahu kalau misalkan gak ada kalian berdua, siapa lagi yang mau percaya sama aku. Aku yakin, Ai, ini semua pasti ulahnya Pak Damar. Siapa lagi coba yang mau nyelakain usaha aku? Itu pasti Pak Damar. Gue nyari duit kemana lagi nih? Mau gak cepet-cepet bayar, pasti bakal dikejar-kejar terus. Hey! Mas Jenal. Loh. Kayak orang linglung toh. Abis dikejar-kejar pinjal ya. Kalau nggak dikejar-kejar rentenir ya. Burung pipit terbang di awan. Kalau gua pikir-pikir ya, biar kata sipit, sebenernya lu menawan. Cuman aja kelakuan lu minus. Parah banget tuh jadi orang. Udah dikejar-kejar utang. Segala pakai berkhianat sama saudara sendiri. Ya kan? Pastinya maneh teh henteu kabagean etanya hasil pesugihan si Sekar. Makanya kamu tehnya eta ngehinatin si Sekarnya. Tunggu, pesugihan apa sih? Saya nggak ngerti. Lu pakai segala ngeles kagak ngerti. Kan selama ini lu yang nutupin Sekar pesugihan. Aku lo. Udah, ini pasti salah paham, ya. Zainal kan yang lebih tahu Sekar. Dan saya yakin Sekar nggak mungkin ngelakuin pesugihan. Udah jangan pada suzon. Udah deh, lagian ngomong satu-satu. Dari tadi saya diserang terus. Saya nggak ngerti pesugihan mau apa kayak. Saya nggak ngerti mau dia pakai pesugihan, mau dia nyantet. Saya nggak peduli.
Dia aja nggak peduli sama saya. Udah, os. Amit-amit si Sekar teh boga dulur kas gitu, kas maneh. Ini, lu beneran mau terbuka kayak gini? Nyari taunya. Udah tenang aja. Gak akan ketahuan kok. Kita coba aja dulu. Waduh, ini ada tamu spesial ini. Silahkan duduk, saya bikin soto ya. Apa? Kita kesini bukan mau makan soto. Oh, terus mau ngapain? Oh, saya tahu. Kalian berdua kesini mau mata-matain saya kan? Kalau saya sih silahkan aja. Lihat aja semua tempat saya. Saya kalau dagang itu bersih di sini. Nggak ada yang aneh-aneh. Nggak seperti tetangga saya itu loh. Dia jualan soto, tapi pakai pesugihan. Iya ya Pak, untung udah ketahuan. Nyesel saya pernah beli di sana. Iya. Astagfirullahaladzim, Bu. Tolong jangan memperkeruh suasana. Jangan bikin fitnah. Kita belum tahu pasti kebenarannya, Bu. Iya, terus kesini mau ngapain? Kalau nggak mau makan, nggak mau beli, udah pulang sana. Jangan kasar gitu dong Pak sama cewek. Justru kalian yang mulai duluan di sini. Udah sana pergi dari sini. Udah pergi. Ayo. Gara-gara gosip itu, gak ada satupun orang yang mau mampir ke warung aku. Kalau lama-lama kayak gini, warung aku bisa bangkrut. Permisi Bu, maaf. Ya? Apa saya boleh minta gaji saya bulan ini Bu? Saya sebenarnya ngomongnya nggak enak sama Ibu. Tapi saya sedang butuh Bu duitnya. Iya boleh dong, tunggu sebentar ya. Nih, kamu nggak perlu nggak enakan. Lagian juga ini emang hak kamu. Terima kasih ya Bu. Kalau gitu saya pamit pulang dulu. Ya, silakan. Apa sementara aku tutup aja warung ini ya? Kalau nggak ada pemasukan gini, gimana nanti aku bisa bayar gaji karyawan? Sekar, kamu kenapa? Mikirin warung kamu ya? Gini aja, udah biar saya aja yang beli warung kamu. Tapi ingat loh, harganya udah nggak bisa setinggi kayak dulu. Kan sekarang warung kamu udah sepi. Sampai kapanpun, saya tidak akan pernah menjual warung saya ini. Saya yakin kok, kebenaran itu bakalan terungkap. Karena saya tidak pernah melakukan kecurangan apapun. Kamu nih kasih tahu susah banget ya. Kalau kamu keras kepala kayak gini terus, hati-hati loh. Kamu bisa saya santet. Apa? Tadi bilang apa? Santet? Tunggu. Saya jadi curiga. Jangan-jangan selama ini semua yang terjadi di warung saya itu ulahnya Pak Damar ya? Jangan sembarangan ngomongin kamu. Kalau emang enggak, kenapa Pak Damar harus panik? Udahlah Pak Damar, Bapak nyerah aja. Sampai kapanpun, saya tidak akan pernah menjual warung ini. Meskipun saya harus bangkrut, biarkan saya simpan sendiri resep keluarga saya selamanya. Daripada saya harus memberikan itu ke Bapak. Ya udah, kalau emang gitu maunya kamu, tanggung sendiri akibatnya.
Mana gitu bapak. Lama banget. Tungguin ronda. Udah muter-muter seharian, tetep aja nggak dapat kerja. Apa gue terima tawaran Atar aja? Tapi gue kan udah telanjur nolak. Jenal! Mau kemana lo? Sini dulu. Gila nih, gue ada gorengan. Lu mau makan nggak? Atau lu makan di rumah gue? Nggak usah, Dan. Ini aja. Satu ya. Iya. Kasih ya. Iya, sama-sama. Habisin deh, Sin. Habis nyari kerjaan. Iya, Dan. Gue bingung nih. Kenapa ya nasib gue sial banget ya? Udah susah banget cari kerjaan. Punya saudara juga jahat banget tuh si Mbak Sekar. Mencat gue. Ya Allah, Nal. Jangan kayak gitu, Nal. Sekar tuh orang baik, Nal. Gue tau lah, dia tuh udah banyak kebantu lo. Nih, kalau kata pepatah, jangan karena nilai setitik, rusak susu sebelanga. Artinya, jangan gara-gara satu kesalahan, lu lupa sama kebaikan-kebaikan dia yang lain. Bentar ya. Ibu gue nelfon, sorry nih. Gue loudspeaker ya. Soalnya handphone gue rusak. Oh gitu, iya. Telepon lah. Halo, Bu. Nak, kamu kemana aja? Kok seharian ini nggak bisa ditelepon? Ya maaf, Bu. Tadi aku lagi sibuk kerja. Kenapa, Bu? Gara-gara kamu nggak angkat, ibu jadinya telepon Sekar tadi. Bu, Ibu ngapain nelfon Mbak Sekar? Maafin ibu ya, Nal. Ibu tadi cuma mau ngabarin kamu kalau badan ibu meriang. Tapi kamu jangan khawatir, ibu udah mendingan kok. Oh iya, jangan lupa makasih ya ke Sekar. Bilang terima kasih. Kenapa, Bu? Tadi Sekar kirim uang buat ibu. Sekar juga bantu lunasi BPJS ibu. Iya, Bu. Assalamualaikum. Tuh kan, Nal. Ya kan? Apa gue bilang? Tuh Sekar emang orang baik, Nal. Dia baik banget sama lo kan? Peduli banget sama orang tua lo. Udah, Nal. Dia itu bukan tipe orang yang suka pamer kebaikan. Dia juga mencat lo gara-gara dia kecewa kan sama lo. Karena perbuatan lo. Ya, menurut gua nih, Nal. Lo datang ke Sekar, lo minta maaf. Insya Allah pasti dimaafin sama Sekar. Syukur-syukur lo bisa kerja di tempat dia lagi. Ya kan? Daripada lu susah-susah nyari kerjaan. Bener juga, Dan. Gue coba deh ya. Kasih ya, Dan. Lama-lama. Gimana, Ay? Enak gak masakan gue? Masakannya ini ngingetin masakan ibu. Rasanya bener-bener persis banget. Bener-bener enak, Bu Yayan. Makasih ya udah ngundang Ain datang ke sini. Oh iya ya bener, Ay, pantesan dari tadi tuh makan kayak familiar gitu sama rasanya. Nah, gue buka nih rahasianya. Jadi emang sebenarnya ini tuh resepnya Bu Nurul. Jadi sewaktu-waktu kalian tuh pada kangen masakannya Bu Nurul, lu jangan sungkan-sungkan. Lu ngomong sama gue, ya. Pasti gue masakin. Tapi ingat, lu yang belanja ya. Lagian Ay, enaknya makan bareng-bareng toh Ay. Kalau makan sendirian itu kesepian toh, Ay. Olo tut, asal kamu tahu atunya. Ai nih teh sekarang mah moal kesepian gitunya. Semenjak ada si Kasep Atar, ya teh mah sering main gitu kayak Yasen. Nya Ai, moal mungkin atuh Ai ini mah kesepian. Bener toh, Bud. Pelan-pelan kalau makan tuh. Minum dulu, minum. Itu tandanya dia sayang toh ya sama Mas Ganteng. Udah. Dari kenapa sih grogi gitu kalau kita lagi ngebahas babangkul? Enggak apa-apa. Mendingan kita bahas yang lain aja kali ya, Bu Yayan. Jangan bahas Atar. Mendingan kita bahas Mbak Sekar. Warung sotonya Mbak Sekar tuh. Kamu juga pasti kesenangan kan diceng-cengin sama Atar. Buktinya kamu langsung batuk kayak gitu. Oh, atau jangan-jangan kamu cemburu ya? Cemburu ya? Bercanda. Tapi yang terpenting ya, Bu. Aini tuh yakin banget kalau sebenarnya bukan Mbak Sekar pelakunya.
Ya, soalnya kan selama ini kita lihat Mbak Sekar dia tuh tulus sama pelanggan. Iya juga sih. Bener toh. Selama ini kan kita makan di warungnya Sekar itu nggak ada kejadian apa-apa toh. Lah kok sekarang bisa ada belatungnya, terus ada yang muntah-muntah habis makan soto di sana. Bingung aku. Nah bener Bu, itu maksudnya Aini. Apa mungkin aja ada oknum yang sengaja bikin huru-hara kayak gini? Pasti eta mah aya nu sirik. Dia mau kemana malam-malam gini? Selamat malam, Mbah. Mau apa lagi kamu dari saya? Mbah, kita kan udah berhasil, Mbah, bikin usahanya Sekar bangkrut. Tapi sekarang saya mau bikin Sekar sekalian, Mbah. Siapa itu? Jangan-jangan ada yang nguping, Mbah. Sepertinya cuma angin, Mbah. Oh, angin. Mbak Sekar? Aini, kamu mau makan soto? Tapi maaf, warungnya sepi, jadi aku mau tutup lebih cepat. Gak apa-apa kok. Aku datang ke sini mau ngecek kondisi kamu aja. Tapi kamu baik-baik aja kan? Ya, beginilah, Ai. Semenjak adanya fitnah pesugihan itu, warung aku jadi sepi banget. Mungkin juga sementara waktu aku bakal tutup dulu. Dosa apa aku ya, Ai? Sampai bisa jadi kayak gini. Padahal aku selalu jualan dengan bersih dan jujur. Sabar ya, Sekar. Aku yakin Allah pasti akan ngebantu hambanya yang jujur kok. Makasih ya, Ai. Tapi kamu percayakan sama aku? Aku percaya sama kamu. Aku pasti bakal bantu kamu kok. Zainal, lu kenapa sih? Tar, sorry. Gue masih selamatin Mbak Sekar. Kenapa sama Sekar? Tadi gue buntutin Pak Damar, dia ke rumah dukun. Dan tadi gue denger, dia minta dukun untuk nyantet Mbak Sekar. Lu ikut gue. Oke. Kita langsung ke Damar sama dukunnya. Siap. Ini kenapa lagi sih? Tiba-tiba dia kejang-kejang kayak gini. Untung aja kita nyusulin lu kemari. Berhenti kan? Berhenti. Ampun. Iya. Ya, ampun ya. Lepaskan. Ampun. Iya, saya hentikan.
sekarang mau saya penjarain atau enggak? Ya ampun, saya nggak akan ulang lagi. Ampun. Oke, saya kasih kesempatan. Tapi jangan kayak gini lagi. Iya. Sudah saya kasih kesempatan, ini waktunya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya. Iya. Ayo, kita ke Sekar sekarang. Sekar, istighfar Sekar. Alhamdulillah ya Allah. Istighfar Sekar. Astagfirullahaladzim. Mas Ganteng. Mbak Sekar gak apa-apa? Tadi Sekar kejang-kejang. Iya, dan kayaknya itu pengaruh dari ilmu hitam. Iya, memang mau ada yang celakain Sekar. Kok kakak bisa tahu? Zainal, lo jelasin semuanya. Iya, ini semua ulahnya Pak Damar. Jadi pelaku nate si Damar eta teh? Damar toh. Dia sengaja manfaatin saya untuk mengkhianati Mbak Sekar. Tapi karena dia nggak nepatin janji, tadi saya ikutin dia. Dan dia pergi ke rumah dukun. Dan akhirnya saya tahu kalau Pak Damar yang selama ini ngirim guna-guna buat ngancurin warung soto Mbak. Dan juga tadi saya dengar kalau dia minta ke dukunnya untuk nyantet Mbak. Mbak Sekar, saya juga mau minta maaf ya. Saya juga disuruh Pak Damar buat naruh toples yang isinya tanah. Itu tujuannya buat fitnah Mbak Sekar. Kipe bener si Damar, tega-teganya loh. Dia udah nipu kita semua. Betul ya. Mbak, maafin saya bener-bener nyesel. Dan juga tadi saya dengar dari ibu kalau Mbak ngirim duit buat dia berobat. Makasih ya Mbak. Kita semua juga harus minta maaf sama Sekar. Karena udah kemakan dan gosipin warungnya Sekar. Ya? Lele Sekar, Iput kayak minta maaf atunya hampura. Maafin kita semua ya Sekar. Alhamdulillah, akhirnya kebenaran terungkap. Makasih ya Bapak, Ibu semuanya. Nah kalau begini ceritanya, kita kudu datengin tuh rumah si Damar. Kita usir dia dari kampung sini. Ya? Kudu eta mah. Ayo, ayo kamu kabur dia. Ayo, Iya. Sekar, aku ambil minum dulu ya. Makasih ya, Ay. Iya. Tolong jagain sebentar ya. Apa-apaan nih? Lepasin saya! Lepasin! Mana? Ada apa ini? Diem. Sekarang semua warga udah pada tahu kalau lo yang nyantet Mbak Sekar. Udah usah kelak lagi lo sekarang. Damar, gara-gara manehnya kampung kita teh jadi kisruh. Pokoknya maneh teh kudu diusir di kampung ini. Tunggu! Ini semua gara-gara dia berani ngelawan saya. Awas ya, saya sumpahin. Kalian semua akan saya santet. Astagfirullahaladzim. Damar, gue minta tolong sama lo sekarang. Untuk berhenti, lo gak harus berbuat curang. Apalagi cuma karena iri. Kalian dasar orang miskin. Astagfirullahaladzim, Pak Damar nyebut Pak Damar istighfar. Nanti kualat Pak Damar. Demi Allah ya, saya baru pertama kali melihat orang jahat seperti Pak Damar. Semoga azab Allah yang mampu memberhentikan kamu. Mana ada yang berani ngelawan saya? Biar kata mau hujan kayak badai kayak, nggak ada yang bisa ngelawan saya.
Gak ada yang seperti saya. Panas! 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 Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi abu dong. Jadi abu. Rasakan sia jadi abu tamataknya ulah sabong sia teh. Udah. Buat orang yang berani nantangin Allah. Bayar kontan tuh. Pak Indah sering kedukun begini toh. Cukup. Sebaiknya abunya dimasukkan ke dalam karung sekarang. Iya. Pak, ayo Pak, bantuin Pak. Iya Pak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Ini. Astagfirullahaladzim. Jadi Dorakan abu sia toh. teh. Jadi abu eta. Awas hati-hati panas pada abuna. Hati-hati. Awas kena tangan. Baca doa. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Baca doa bareng-bareng. Ya Allah. Lo jadi abu toh. Ya Allah. Bagaimanapun juga, abu jenazah ini tetap harus dimakamkan. Mungkin dia menunggu minta maaf dari Sekar juga Zainal. Semoga kalian berdua bisa memaafkan Damar. Mungkin cukup menyakitkan setiap kali saya mengingat apa yang telah Pak Damar lakukan terhadap saya. Tapi insya Allah, saya akan ikhlas memaafkan Pak Damar. Alhamdulillah. Ya udah, kita siapkan pemakaman untuk Pak Damar. Udah langsung dimakamin aja. Yuk.